Soal perilaku Mario Dandi yang menyebar video penganiayaan David, kita tanyakan kepada kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Pak Adrian, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih diundang. Iya, terima kasih sudah bergabung. Permulaan dulu Pak, di mana-mana pelaku tindak kejahatan itu menghilangkan bukti. Tapi tampaknya ini tidak berlaku untuk Mario Dandi dan kawan-kawan. Dia justru merekam itu, bahkan menyebarkannya. Analisis Anda soal ini? Ini memang anomali ya, orang menyembunyikan perbuatan malah ini menginformasikan perbuatan melanggar hukumnya. Namun juga mungkin ada pertimbangan dari yang bersangkutan bahwa 3 orang yang dikirimkan video tersebut adalah circle-nya. Dengan kata lain diyakini sebagai tidak akan kemudian lalu memforward video yang sama ke orang-orang lain, sehingga kemudian diketahui bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum. Mungkin begitu pertimbangannya. Tapi tujuannya buat apa begitu Pak? Maksudnya kan tindak pidana yang disebarkannya juga ke banyak orang begitu. Kita kan juga tidak menutup kemungkinan dari 3 orang itu bisa jadi disebar ke yang lain juga. Betul sekali. Jadi saya kira yang bersangkutan atau si pelaku itu memberikan satu berita kepada 3 temannya minimal bahwa telah mengkonfirmasi, telah menghabisi musuhnya. Jadi ada kemungkinan bahwa tersangka memang sudah bercerita kemana-mana bahwa dia sebal dengan korban dan satu kali akan menghabisi atau akan mengerjai korban. Nah, maka video tersebut adalah satu konfirmasi bahwa janji tersebut telah dilakukan. Mungkin begitu. Sehingga penegasannya berarti Anda mau bilang Mario Dandi ini butuh pengakuan bahwa dia telah melakukan tindak pidana. Yang menurut dia alasannya karena ada faktor yang tidak dia sukai begitu. Tentu pada saat itu yang bersangkutan tidak ngerti, tidak sadar, tidak link bahwa itu adalah tindak pidana yang akan menjeratnya sendiri. Kalau dia tahu bahwa akan berakibat seperti sekarang, tentu dia akan mikir-mikir. Nah, maka dapat diduga bahwa yang bersangkutan memang pertama-tama motifnya adalah ingin minta konfirmasi, ingin mendapatkan recognition atau pengakuan. Yang kedua juga ada kemungkinan dia tidak tahu, ya. Jadi pada sependek pikiran manusia dia tidak tahu bahwa akibatnya akan sejauh ini. Namun juga yang ketiga adalah bahwa memang kelihatannya yang bersangkutan dikuasai oleh keyakinan diri yang tinggi sekali bahwa kalaupun ada terjadi sesuatu, misalnya berupa di mana dia tersangkakan, maka dia tidak akan mengalami situasi seperti ini, mengingat ya apakah orang tua atau yang lain akan membela dirinya. Mungkin begitu. Sehingga ini bisa menguatkan posisi bahwa ada niat jahat sejak awal yang dilakukan oleh Mario Dandi untuk melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora ini. Kalau dilihat dari runtutannya sih saya kira masuk ya, bisa diterima dan logis tentang niat tersebut gitu ya. Nah, maka saya kira menjadi pas juga kalau kemudian polisi menambah sangkaan. Dalam hal ini menurut saya polisi masih tersedia ruang lah bagi polisi untuk menambah sangkaan. Bahkan nanti pada saat di JPU pun juga JPU bisa menambah sangkaan dalam konteks tadi dilanggarnya Undang-Undang ITE oleh yang bersangkutan. Sehingga bisa lebih berat daripada pasal primer yang diterapkan 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat terencana itu, Pak? Ya, minimal ada tambahan 5 tahun lagi tuh bagi yang bersangkutan, sehingga memperberat total hukumannya, begitu. Termasuk juga untuk yang merekam, dalam hal ini ada peran AG juga di situ, peran Shane juga ada di situ untuk membantu merekam, itu juga akan dikenai pasal berat juga Pak? Tambahan pasal terkait dengan penyebaran video itu? Tambahan pasal tentu saya tidak bisa menambahkan, namun yang jelas bahwa unsur penyerta pasti ada. Nah, tinggal kemudian polisi apakah kemudian lalu menambah pasal baru atau cukup dengan pasal penyerta saja, itu saya kira terserah kepada kepolisian. Begitu. Oke, untuk membantu mengungkap motif ataupun membuka pidana baru dengan pasal berlapis penyebaran video sadis itu, apa yang mungkin bisa Anda sarankan begitu kepada penyidik untuk bisa ditindaklanjuti lebih dalam lagi soal ini? Jadi pada awalnya pun saya bertanya-tanya apakah sempat video tersebut itu disebarluaskan. Jika misalnya tayangan yang beredar di publik ya, itu adalah tayangan yang diambil oleh dan kemudian disebarkan oleh polisi sendiri ya dalam rangka edukasi tentu saja, maka tentu tidak berlaku Undang-Undang ITE padanya. Demikian juga ketika polisi belum memakai Undang-Undang ITE, saya kira juga saya yakin bahwa ternyata video tersebut tidak sempat disebarkan. Tapi kalau memang ternyata sebagaimana disampaikan oleh Dirkrim Polda Metro Jaya bahwa memang ada sempat disebarluaskan walaupun hanya untuk 3 orang, maka sudah berlaku tuh pasal tersebut. Jadi bayangkan ya bahwa ada jeda atau ada waktu antara selesai penyiksaan dan kemudian dibawa ke polsek, maka di situ lalu kemudian tangannya iseng tuh ya, yang bersangkutan masih diliputi rasa marah, mungkin rasa kacau, dan ketika itu lalu tangannya bermain dikirim kepada 3 orang. Nah, nggak sadar dia bahwa ketika itulah lalu kemudian
delik sudah murni terjadi padanya, begitu. Kalau merujuk dari profil para pelaku ini, Pak, terbilang muda begitu ya, dalam rentang 15 sampai 20 tahun. Dan belajar dari polanya merekam aksi pidana, kemudian menyebarkan itu ke banyak orang, ini pola yang dianggap wajarkah? Atau apa yang bisa Anda analisis dari aspek kriminologinya saja? Ya literasi digitalnya sudah lumayan ya, dia tahu angle, dia tahu apa cara men-shoot, ya yang diperkirakan akan menjadi titik tekan ya, misalnya free kick-nya itu diperlihatkan gitu ya. Lalu kemudian dia simpan, lalu kemudian disebarkan pada orang-orang yang dianggapnya sebagai terpercaya atau trusted. Nah, literasi digitalnya cukup, tapi literasi hukumnya tidak cukup ya. Alhasil kemudian dia menjadi pelaku kejahatan yang tidak konvensional ya. Dengan kata lain dia memang mungkin tidak memiliki satu niat untuk melakukan kekerasan, tapi yang jelas bahwa dengan dia sudah menyebarkan saja, maka kemudian dia sudah terlibat satu tindak pidana baru. Jadi kita bedakan dua ya antara si tersangka sebagai pelaku kekerasan dan si tersangka yang sama sebagai pelaku penyebaran berita melalui ITE gitu ya. Itu lalu membuat yang kemudian bisa dikenakan pasal berlapis begitu. Oke, dengan dia menyebar video ini saya butuh penegasan lagi kita bisa tahu niat jahat dari Mario Dandi ini untuk melakukan penganiayaan terhadap David Ozora ini, Pak. Saya kira begitu. Jadi pada waktu dia mulai mengusahakan agar korban hadir, lalu kemudian dia mulai eksploitasi korban untuk melakukan push up, sampai kemudian menganiaya dan kemudian merekam dan kemudian menyebarkannya, itu dapat dianggap sebagai satu kesatuan, ya. Mungkin memang tidak ada perencanaan dalam arti bahwa ada satu bayangan bahwa akan melakukan, tapi begini, bahwa orang yang merekam pasti kemudian ada niat untuk menyebarluaskan, ya. Dan yang direkam bukan yang lain-lain, adalah tindakannya sendiri. Baik. Jadi dengan begitu maka kemudian dugaan bahwa ada niat jahat terpenuhi, begitu. Baik, kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meriala. Terima kasih Pak Adrian sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu Pak.